Nah, kemarin kita sudah bahas, tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kita start dari 4 persamaan, untuk fenomena listrik magnet. Ada hukum Gauss, Biot-Savart, Faraday, dan Ampère-Maxwell. Dan kemudian di sini kita kita bentuk suatu solusi berupa gelombang bidang yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Bentuknya sinusoidal, ya, jadi E sama dengan E0 cos omega T min KR plus theta 0 gitu ya. B juga sama. Ini di vakum ya. Kemudian kita dapatkan bahwa mana tadi? Nah ini ya, bahwa K arah propagasi dengan E dan B itu saling tegak lurus tiga-tiganya. Jadi di vakum itu adalah gelombang transversal dan dia memenuhi yang Faraday ya arahnya. Kemudian K dikali E0 sama dengan omega B0 ya. Jadi kita bisa cek amplitudo dari gelombang EM di vakum. Medan listrik itu sama dengan C dikali B, di mana C adalah laju rambat gelombang EM di vakum yang ternyata sama dengan laju cahaya di vakum. Nah, sekarang kalau saya punya gelombang EM yang merambat sepanjang sumbu X gitu ya, misalkan. Kalau saya punya gelombang EM yang merambat pada sumbu X, K-nya sama dengan KI gitu ya, KR. Nah, maka medan listrik ya dan medan magnet itu bisa karena harus tegak lurus ya, jadi pada bidang YZ gitu ya. Dia pada bidang YZ, nah nanti bergantung nih pada bidang YZ-nya gitu. Bisa E-nya kemanapun ya ketika kita pilih E-nya gitu. Nah, maka si B-nya ini dia tertentu gitu ya. Menentukannya sebenarnya gampang, karena saya punya K E sama dengan B dan tiga-tiganya kita tahu saling tegak lurus. Ya, jadi kita tinggal bikin aja E cross B sebenarnya. Kalau saya cross antara E dengan B, maka dia ke arah propagasi. Nah, jadi banyak kemungkinan tentunya ya. E-nya bisa di mana saja sepanjang bidang YZ, B-nya ya nanti ngikutin gitu ya. Nah, ketika kita pilih E, arah medan listrik pada suatu arah tertentu, maka misalkan ya dalam hal ini ke arah Y positif, ke arah J gitu, maka medan magnetnya jadi ke arah Z gitu ya. Ya, panggang Z. Nah, ketika saya punya gelombang EF yang medan listriknya bergetar hanya pada satu arah, nah kita katakan gelombang tersebut gelombang yang terpolarisasi. Polarisasinya polarisasi linier dengan arah polarisasinya itu sama dengan arah getar dari medan listriknya. Nah, kemudian ini adalah energi. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail terkait dengan yang tadi, dengan polarisasi ini. Jadi sekali lagi kalau saya tinjau sebuah gelombang EM, yang merambat sepanjang sumbu X positif misalkan ya. Nah, berarti kan E-nya bentuknya begini.
cos omega T min Kx ditambah suatu fasa tertentu, dan B-nya juga sama dengan B0 cos omega T min Kx plus theta 0, dan kita punya relasi dari yang ketiga kemarin. Nah ini omega per K itu kan adalah C ya. Omega per K adalah C. Jadi saya punya, maksudnya ini adalah K-nya adalah ke arah I ya. Nah, di sini jadi kita punya sebenarnya adalah, kalau saya punya vektor I di cross dengan E, hasilnya adalah C kali P. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya gambar, saya geser ya, saya putar dalam artian ini saya ganti jadi Y, ini saya ganti jadi Z, sama aja nggak masalah. Tadi kalau saya sudah fix E-nya, misalkan ke arah sini, nah, maka B-nya juga tertentu. B-nya jadi ke arah sini ya. Ini B-nya. Dia terus tegak lurus. Dari sini karena relasi ini ya, bahwa I kita cross ke E, dia harus sama dengan C kali B. Gitu. Nah, jadi kalau sudut ini adalah phi, ini tentunya bisa kita proyeksi. Ini adalah E cos phi. Dan ini adalah E sin phi. Nah, sehingga E di sini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk jadi N0 cos phi arah J ditambah N0 sin phi arah K dikali cos omega T min Kx plus theta 0. Nah, jadi ini adalah secara umum begini. Nah, tentunya jika phi tertentu, jika phi-nya itu tertentu, misalkan 0 derajat gitu ya. Misalkan jika kita pilih phi-nya adalah 0 radian, berarti kan si E-nya ke arah sumbu Y. Nah, berarti di sini kan arah getar E itu juga tertentu. Dalam hal ini kalau phi-nya 0 derajat, maka sepanjang sumbu Y. Positif ya. Nah, ketika kondisi seperti ini kita katakan bahwa gelombang EM terpolarisasi. Gelombang EM itu terpolarisasi.
terpolarisasi, polarisasi linear, sepanjang sumbu Y. Atau karena sumbu Y di sini kita pilih horizontal, jadi ini terpolarisasi horizontal gitu ya. Dalam hal ini. Nah, kalau saya pilih phi-nya 90 misalkan, pi per 2, sekarang E-nya malah jadi ke arah Z. Ya. Kalau E-nya ke arah Z, maka gelombang EM-nya, E-nya jadi ke arah Z, maka gelombang EM-nya juga bergetar pada arah tertentu, ya, pada sumbu Z di sini. Nah, dalam hal ini kita katakan gelombang EM-nya juga terpolarisasi, tapi terpolarisasi vertikal. Gitu ya. Nah, jadi jika phi-nya pi per 2 misalkan, sekarang arah getar E sepanjang sumbu Z. Nah, di sini kita katakan gelombang EM terpolarisasi sepanjang sumbu Z atau vertikal ya. Tapi yang jelas sebenarnya idenya tidak harus phi-nya 0 derajat atau pi per 2, asalkan pi-nya tertentu, ya misalkan 45 gitu ya atau berapapun. Nah, kalau arah EE-nya bergetar pada satu arah saja gitu ya, arah tertentu, maka gelombang tersebut ya gelombang yang terpolarisasi gitu ya kita sebut. Terpolarisasi linear lah. Gitu ya. Nah, tapi pada banyak arah, kalau kita bicara dari sembarang sumber gelombang elektromagnetik ya, sumber cahaya lah, misalkan lampu gitu ya, itu kan sumber cahaya, lampu cahaya juga kemarin dijelaskan bahwa itu adalah salah satu spektrum dari gelombang EM, jadi dia juga gelombang EM. Cahaya itu pada cahaya itu dari lampu, gelombangnya itu tidak terpolarisasi. Artinya medan listriknya itu tidak bergetar pada satu arah gitu ya. Dia bergetar untuk nilai V yang barang gitu. Bukan sebarang, jadi banyak nilai V-nya gitu. Nah, jadi kalau saya katakan jika gelombang EM tersusun dari medan listrik, oh ya mungkin saya juga perlu tuliskan B-nya kali ya. Jadi kalau ini phi kan ini harus 90 derajat. Jadi ini phi juga, maka B-nya mungkin saya tuliskan aja. Sama dengan jadi B sin ya, minus B0 sin phi arah J plus B cos B0 cos phi arah K dikali cos omega T min KX plus theta 0 ya. Ini B-nya, medan magnetiknya. Tersusun dari medan listrik yang bergetar pada banyak arah secara acak
maka gelombang EM itu dikatakan tidak terpolarisasi. Nah, jadi di sini dia bergetar pada banyak arah, tapi secara acak gitu ya, secara acak. Nah, jadi akhirnya semua phi itu bisa muncul, semua phi itu bisa muncul punya chance atau bukan chance, punya peluang yang sama gitu ya. Misalkan kayak gini lah contohnya. Nah, ya, jadi si E-nya banyak gitu ya, ada yang phi-nya 0, ada yang phi-nya berapa gitu ya. Yang jelas dia acak si itunya. Nah, jadi secara umum gelombang EM yang dibangkitkan oleh sumber yang biasa gitu ya, lampu segala macam, itu secara umum dia tidak terpolarisasi. Nah, tapi ada beberapa yang menarik, bahwa sebenarnya kan si medan listrik ini ya, berapapun nilai phi-nya ya, selalu kan ya tadi bisa kita, karena dia vektor, jadi bisa kita uraikan ke dalam komponen arah Y dan komponen arah Z gitu ya. Nah, akhirnya jadi setiap medan listrik ini ya akhirnya selalu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini gitu ya, pasti. Kita bisa tuliskan dalam bentuk suatu dikalikan dengan J ditambah suatu lagi dikalikan dengan K. Ya. Tentunya jadi ini kan kalau medan listrik bisa superposisi, jadi kalau kita superposisi ya mungkin kita bisa jumlahkan untuk semua phi, kita jumlahkan untuk semua phi ya, untuk arah J, arah K. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa karena dia acak, karena pemilihan phi-nya jadi acak, jadi sebenarnya peluang si E, bukan peluang ya apa, jadi ketika kita uraikan si E ke Z dan Y, nah maka komponen dari yang Y dengan komponen dari yang Z kira-kira ya, jadi akhirnya tuh sama besar gitu, juk besar ini ya. Sama besar, karena misalkan ada di sini yang Y-nya lebih besar daripada Z-nya gitu ya. Nah, tapi juga ada vektor yang E yang ini, misalkan yang ini, ada vektor yang ini, yang mana komponen Y-nya lebih besar gitu ya. Tapi juga ada, kita punya vektor yang ini, di mana yang komponen Z-nya lebih besar gitu ya. Sehingga kalau kita gabungkan untuk semua kemungkinan, ya kira-kira amplitudo pada Y dengan amplitudo pada Z, amplitudo superposisinya ya, itu kurang lebih sama gitu. Nah, karena dia kurang lebih sama, maka akhirnya ketika kita tinjau intensitasnya ya, ketika kita tinjau intensitas gelombang EM yang tidak terpolarisasi, polarisasi itu I ya kira-kira sama dengan setengah I yang vertikal ditambah setengah intensitas yang horizontal gitu ya. Jadi akhirnya. Nah, di sini bisa dilihat sebenarnya karena
kita punya amplitudo pada yang vertikal itu sebanding dengan sin phi dan E yang horizontal 0 ya maksudnya. Horizontal ya E lah. Ya nggak apa-apa 0 amplitudo maksudnya. Yang horizontal itu sebanding dengan cos phi. Dan kita tahu bahwa kemarin intensitas itu mana intensitas? Nah, ini dia. Intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Jadi saya tahu kan I yang vertikal itu harusnya sebanding dengan sin kuadrat, dan I yang horizontal itu sebanding dengan cos kuadrat. Ya. Nah, tapi ini kan untuk satu nilai phi, ya, karena phi itu punya karena gelombang EM-nya bergetar pada banyak arah secara acak. Nah, jadi kira-kira nanti ketika kita jumlahkan, ya kita average lah kira-kira begitu ya. Jadi kita average, atau mungkin ini lebih pas karena kita bicara superposisi ya. Jadi mungkin ini kita lebih pas bilang begini. Ini cos phi. Yang ini jadi sin kuadrat, sin phi kuadrat. Phi kuadrat. Nah, kemudian kita bisa average ya. Jadi untuk phi yang acak, nah, kita bisa ganti si sigma ini jadi average. Kita ganti jadi rata-rata. Dan saya tahu kan si phi itu pertama nilainya dari 0 sampai pi. Nah, kemudian kita bisa ambil average-nya. Nah, saya tahu juga sin kuadrat dan cos kuadrat itu kan atau mungkin nggak apa-apa lah, ini kita buang aja sigmanya. Nah, jadi rata-rata dan saya tahu average dari sin pi itu sin kuadrat ya maksudnya sama dengan setengah, dan average dari cos kuadrat phi itu juga setengah. Nah, jadi akhirnya saya tahu komponen yang vertikal itu adalah setengah dari I total, yang cos kuadrat juga setengah dari I total gitu ya. Jadi akhirnya I-nya sama dengan setengah yang vertikal ditambah setengah yang horizontal. Nah, yang ini juga sama. Untuk nyari amplitudonya juga kita bisa lakukan averaging, perata-rataan. Nah, tapi rata-ratanya di sini ingat phi itu nilainya dari 0 sampai pi. Nilainya dari 0 sampai pi. Pi radian ya. Pi bukan pi, pi radian. Nah, jadi average-nya nggak 0 ya. Karena kan kalau saya plot sin dari 0 sampai
Pi. Ini 0. Nah, dia kan cuman begini aja ya. Ini pi. Nah, jadi areanya nggak 0. Kalau areanya nggak 0, ya dia juga nggak akan 0. Dan yang cos juga sama. Kalau saya gambar yang cos, ya ini bisa cek lah ya cosnya. Pokoknya idenya karena kita ngitungnya dari 0 sampai pi harusnya ya, jadi cos 8 yang kuadran 1, 2 aja. Jadi harusnya jadi kira-kira sekitar setengah-setengah gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, sekarang kalau saya punya gelombang yang tidak terpolarisasi misalkan, nah, bagaimana kita mereduce atau bukan menghasilkan sebuah gelombang yang terpolarisasi gitu ya. Terpolarisasi pada suatu arah tertentu. Nah, cara paling gampang sebenarnya pakai filter. Pakai sebuah filter, di mana filter tersebut itu hanya melewatkan gelombang EM pada arah polarisasi tertentu gitu ya. Pada arah polarisasi tertentu. Nah, filter tersebut itu kita sebut sebagai polarisator. Polarisator ya, atau polarizer biasanya. Ini salah satu aja sih. Jadi ini sebuah filter yang melewatkan gelombang EM pada arah polarisasi tertentu ya. Tuh. Nah, misalkan jadi begini. Nah, kalau saya punya gelombang yang tidak terpolarisasi, kemudian ya ini adalah sinarnya arah propagasi maksudnya, kita lewatkan ke sebuah polarisator yang horizontal. Nah, maka yang polarisasi, karena ini tadi ya, gelombang tidak terpolarisasi itu selalu bisa kita uraikan jadi yang vertikal dan horizontal. Jadi nanti yang vertikal ke blok terfilter, yang horizontal lewat gitu ya. Nah, sekarang jadi akhirnya gelombang terpolarisasi secara horizontal. Nah, di sini kalau intensitasnya adalah I0, intensitasnya sama dengan I0. Nah, maka kan setengahnya ke filter tuh. I0 itu kan setengah vertikal, setengah horizontal karena dia tidak terpolarisasi. Nah, ke blok yang vertikal yang lewat hanya horizontal. Jadi akhirnya intensitasnya hilang setengah gitu ya. Sehingga intensitasnya sekarang jadi setengahnya. Nah, sekarang gimana kalau saya punya gelombang yang terpolarisasi horizontal, misalkan dilewatkan lagi ke yang horizontal.
Ya kalau dilewatkan yang horizontal karena udah cocok, ya lewat semua gitu ya. Nah, tapi gimana setelah gelombang yang horizontal, saya pasang ke polarisator yang vertikal misalkan. Kalau saya pasang yang dia vertikal, nah, sedangkan gelombang yang datangnya horizontal, terpolarisasinya, ya maka keblok semua. Ya, kalau dia keblok semua, ya berarti nanti tidak ada cahaya yang lewat. Ya. Jadi gelap akhirnya. Nah, di sini bisa dilihat. Kemudian kelihatan, jadi kalau saya punya gelombang yang kalau saya punya gelombang yang tidak terpolarisasi, misalkan, kemudian di sini mah kita lewatkan ke yang vertikal ya, maka yang horizontal yang keblok, keluar yang horizontal, keluar yang vertikal, kemudian dilewatkan lagi ke polarisator yang vertikal gitu ya. Ya karena awalnya vertikal, dilewatkan ke vertikal, ya lewat semua gitu. Ya, dia lewat semua. Jadi ya, kalau kita lihat intensitasnya, di sini kalau intensitasnya I ya saya tulis aja sama dengan I0, maka I di sini itu jadi setengah I0. Karena yang keblok setengah, kemudian ketika lewat I di sini tetap aja setengah I0 gitu ya. Nah di sini Anda bisa lihat saya punya dua polarisator. Yang merah ini menyatakan arah polarisatornya. Nah ini nih, ini menyatakan arah polarisatornya. Ya vertikal dua-duanya. Nah cahaya ambient di sini itu dia tidak terpolarisasi. Tidak terpolarisasi. Ya. Jadi ini adalah yang I-nya sama dengan I0. Nah, kemudian kita lewatkan satu polarisator. Jika kita lewatkan polarisator, nah yang di sini ini intensitasnya sama dengan setengah I0. Dia terpolarisasi vertikal ya. Polarisasi vertikal. Kemudian kita lewatkan ke yang kedua. Nah, ketika kita lewatkan yang kedua, nah bisa dilihat di yang inter overlap ini. Nah, kalau kita lihat yang di overlap ini sama intensitasnya juga sama aja setengah I0 ya. Nah bisa dilihat di sini kecerlangan di sini ya, keterangan di sini dengan yang di sini kan atau yang di sini sama aja gitu ya, nggak ada perbedaan. Nah, artinya ya memang cahayanya lewat semua gitu ya, intensitasnya sama-sama setengah I0. Nah yang menarik kalau saya misalkan switch salah satu, misalkan yang ini saya switch, saya putar 90 derajat sehingga jadi polarisator horizontal. Nah kalau di sini jadi polarisasi horizontal, yang masuk vertikal berarti kan harusnya keblok semua tuh. Ya, jadinya nggak akan ada yang masuk gitu. Nah, di sini bisa dilihat. Ini kita gedein juga deh. Mungkin saya perlu bikin garis. Nah, sekarang kita tinjau kasus yang mirip. Tapi sekarang kita lewatkan ke vertikal, jadi keluarnya dia vertikal. Nah, kemudian kita lewatkan ke yang horizontal. Nah, karena awalnya dia vertikal, ya jadinya keblok semua ya. Jadi tidak ada gelombang yang lewat.
Jadi kalau di sini intensitasnya adalah I0, di sini intensitasnya setengah I0. Nah, yang di sini malah intensitasnya sama dengan 0 ya, karena tidak ada yang lewat. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia polarisasinya vertikal. Yang ini polarisasinya horizontal. Nah, jadi di awal di sini lagi intensitasnya sama dengan I0. Di sini dia intensitasnya I-nya sama dengan setengah I0. Ini gelombang terpolarisasi. Polarisasi vertikal. Nah, ketika dia dilewatkan lagi ke yang horizontal, itu nggak lewat ya. Jadi bisa dilihat di sini benar-benar gelap sekali. Ya, artinya memang tidak ada cahaya yang lewat di sini. I-nya sama dengan 0, tidak ada cahaya yang lewat. Sedangkan kalau kita tinjau satu titik lagi di sini, nah ini juga I-nya sama dengan setengah I0. Ya, tapi dia terpolarisasi horizontal ya. Polarisasi horizontal. Nah, di sini saya lihat gelap sekali, beda dengan yang ini. Yang ini mah intensitasnya kira-kira setengahnya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, jadi secara umum kita bisa lakukan, bisa dapatkan rumusan yang umum, di mana awalnya dia lewat ke vertikal, tapi yang keduanya kita bentuk sudut gitu ya, jadi tidak polarisasi horizontal ataupun vertikal. Kita bisa lakukan secara umum begini. Nah, ini adalah polarisator yang vertikal. Yang ini adalah polarisator membentuk sudut theta terhadap vertikal gitu ya. Nah, di sini membentuk sudut theta terhadap vertikal. Nah, kalau gini gimana gitu ya? Ya idenya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Sama itu artinya dari awal kan kita punya bahwa si E ini selalu bisa kita uraikan ke yang vertikal dan horizontal. Nah, kemudian ketika difilter, kalau difilter yang tegak lurus ke blok, kalau yang sejajar dia lewat gitu ya. Nah, ini juga sama. Yang ini juga sama. Jadi kalau saya gambarkan, ini saya kecilin aja ya. Biar bisa fit di sini. Nah, jadi ini adalah orientasi dari polarisatornya, misalkan ya yang ini membentuk sudut theta terhadap vertikal. Nah, kemudian karena gelombang awalnya ini dia terpolarisasinya vertikal, jadi E-nya di awal dia vertikal. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, ini bisa kita uraikan ke dalam sumbu-sumbu yang ini sebenarnya. Yang satu yang sejajar orientasi polarisator, satu lagi yang tegak lurus orientasi polarisatornya. Nah, tadi yang sejajar itu adalah yang cos, berarti di sini satu lagi berarti yang sin ya. Ini adalah ya, sin theta.
Nah, dalam hal ini, yang ini berarti kan komponen yang ini komponen yang sejajar polarisator. Komponen sejajar polarisator. Sedangkan yang ini adalah komponen yang tegak lurus polarisator. Nah, tentunya komponen yang tegak lurus akan ke blok. Jadi yang lewat itu hanya yang sejajar polarisator. Ya. Sejajar polarisator. Nah, tentunya karena saya punya ini adalah intensitasnya sama dengan I0 misalkan. Dia lewat, maka ini adalah komponennya adalah setengah I0. Nah, maka yang ini I-nya, ini tidak lagi setengah I0, tapi dia ada faktor kosinus theta ini ya. Nah, tapi kosinus theta itu kan dia proyeksi dari E, dari amplitudo, ya supaya jadi intensitas kita harus kuadratkan. Jadi ini adalah intensitas yang awalnya, setengah I0, dikalikan faktor cos kuadrat ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau tetanya 0, ya, kalau tetanya 0, maka polarisator yang kedua ini adalah yang vertikal juga. Jadi akhirnya lewat semua ya, sama-sama setengah I0, jadi kasus yang atas yang ini. Tapi kalau tetanya 90, dia jadi horizontal, ya cos 90 0, akhirnya memang tidak ada yang lewat di sini ya, persis ketika kasus yang kedua ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Yang kedua ini, polarisator yang kedua ini biasanya disebut sebagai analisator gitu ya. Juga nggak tahu kenapa ini disebut sebagai analisator. Yang pertama biasanya polarizer, yang kedua analyzer gitu. Pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini tentang polarisasi ya, gelombang EM secara lebih detail. Tentunya ada cahaya yang dia terpolarisasi secara tidak linear begini, tapi dia ada yang polarisasi lingkaran misalkan ya, ada yang polarisasinya polarisasi eliptik misalkan ya, banyak sih. Nah, kalau kita kembali ke awal, nah di sini kan ya cahaya tuh dia merambat lah ya gitu ya, merambat di ruang gitu ya, dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 kalau dia di vakum. Kemudian ada lambda, ada ini. Nah, kita bisa gambarkan cahaya ini mirip seperti ini. Jadi daripada kita gambar propagasi gelombangnya, arah getar E atau B-nya, jadi kita gambarkan secara tegak lurus saja. Kita gambarkan sebuah garis berpanah, di mana panahnya itu menunjukkan arah propagasi, arah vektor K-nya.
dan garis berpanah itu kita sebut sebagai sinar. Nah, kalau saya mau gambarkan ya ini sinar, kemudian atau kita gambarkan dua buah bidang, di mana dua buah bidang ini dia saling sejajar. Kalau dalam hal ini ya dia bidang saling sejajar dan kita pisahkan pada jarak sama dengan lambda. Bidang-bidang itu yang tegak lurus terhadap sinar itu kita sebut sebagai muka gelombangnya atau wavefront biasanya disebutnya. Kalau bahasa Inggrisnya ini kalau bahasa Inggrisnya biasanya sinar itu istilahnya pakai ray, yang ini wavefront gitu ya. Kalau nanti baca buku-buku bahasa Inggris. Nah, jadi ketika kita bicara terkait dengan propagasi atau rambatan gelombang EM dalam ruang, biasanya yang kita gambarkan itu hanyalah sinarnya atau muka gelombangnya gitu ya. Nah, jadi ini kita semua udah bisa hitung kalau dia gelombang EM-nya merambat di vakum ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gelombang EM tuh merambatnya tidak di vakum tapi di medium misalkan ya. Gimana? Nah, kita akan bahas spesifik. Nah, ini mungkin saya bisa gambar lagi. Tadi saya copy lagi. Ya, jadi ini adalah apa namanya, sinarnya ya. Nah, jadi sinar itu kira-kira di sini adalah menunjukkan garis gitu ya, yang menyatakan arah rambat gelombang EM-nya. Bukan rambatan sih, bukan arah. Rambatan itu biasanya disebut juga sebagai propagasi. Nah, sedangkan di sini wavefront, muka gelombang ini adalah titik-titik pada ruang yang memiliki fase yang sama ya. Pada ruang yang memiliki fase yang sama. Tentunya tidak harus bidang. Ya. Tentunya tidak harus bidang. Bisa jadi bola, bisa jadi permukaannya banyak gitu ya. Nah, kalau muka gelombangnya bidang, ya kita sebut sebagai gelombang bidang ya, atau plane wave gitu. Nah, sinusoidal yang ini, ya sinusoidal yang ini itu kita sebut sebagai gelombang bidang ya. Kenapa kita sebut sebagai gelombang bidang? Ya, karena kalau saya lihat di sini kita kembali, kalau ini adalah arah X, nah kita bisa describe, kita bisa gambarkan kan ini adalah E T sebagai fungsi X. Saya punya E0 cos omega T min KX plus theta 0 arah J, dan B-nya adalah B0 cos omega T min KX plus theta 0 arah K ya.
Nah, di sini kalau saya lihat fasenya, kalau kita lihat sudut fasenya, pada T tertentu, pada waktu tertentu, ya, jadi konstan T-nya, itu kan saya punya theta, jadi fungsi X aja, ini kan sama dengan omega T min Kx plus theta 0. Nah, kalau saya set ini sama dengan konstan gitu ya, karena fasenya sama, jadi ini konstan, jadi saya punya kan sebenarnya Kx itu adalah atau saya punya X itu adalah omega T plus theta 0 min theta dibagi dengan K. Ya. Nah, kalau saya set ini sama dengan konstan, sorry, karena tetanya konstan, kok theta T sih, theta X. Ini konstan. Nah, maka yang ini konstan. Nah, karena T-nya tertentu, dia konstan juga, theta 0 konstan, K juga konstan, maka akhirnya ini konstan. Nah, jadi muka gelombangnya itu sama dengan adalah X konstan. X konstan itu tentunya adalah ini sebuah bidang yang sejajar bidang YZ ya. Nah, jadi dia adalah sebuah bidang ya, makanya disebut sebagai gelombang bidang. Nah, di sini tentunya yang ini dengan yang ini bedanya cuma beda T-nya aja. Jadi dia konstan, yang ini juga konstan, tapi di sini dihitung ketika T tertentu, misalkan T sama dengan T0, yang ini dihitung ketika T sama dengan T0 plus T. Sehingga jaraknya beda, adalah satu panjang gelombang. Oke, ini saya kayaknya ada yang kelewat. Bentar. Mana ya? Ini harusnya di ya. Ya. Sorry. Ya udah.
Oke. Nah, bagaimana cahaya itu merambat dalam sebuah di ruang gitu ya, baik di vakum maupun di medium, itu sudah dijelaskan sebenarnya jauh sebelum teori Maxwell ini gitu ya. Jadi cahaya itu adalah gelombang EM tentunya, namun teori tentang rambatan cahaya dalam ruang itu telah dikemukakan jauh sebelum Maxwell ya. Nah, terutama ada dua di sini yang utama. Ada yang disebut sebagai prinsip Huygens. Nah, ini adalah prinsip Huygens ini menarik karena dia berlaku bukan hanya gelombang cahaya sebenarnya. Prinsip Huygens ini berlaku untuk semua gelombang. Jadi tidak hanya gelombang cahaya, tidak hanya gelombang EM, tapi berlaku untuk semua gelombang, bagian besar lah ya setidaknya. Dan satu lagi ada terkait dengan prinsip Fermat. Jadi ada dua. Kalau prinsip Fermat ini dia spesifik untuk cahaya. Nah, prinsip Huygens ini sebenarnya dia bicara terkait dengan muka gelombang, dengan muka gelombang. Nah, ini saya copy aja ya. Nah, jadi prinsip Huygens kira-kira statementnya kayak nah, ini prinsip Huygens bilang bahwa Huygens ya. Setiap titik pada muka gelombang itu dapat dianggap sebagai sebuah sumber gelombang baru yang kita sebut sebagai secondary wave yang merambat ke segala arah dengan laju yang sama ya, dengan laju rambat gelombangnya. Nah, apa itu ya nanti kita lihat, atau yang Fermat nanti kita, atau saya statement aja dulu yang Fermat lah. Nah, sedangkan prinsip Fermat dia bilang bahwa cahaya itu merambat di ruang sedemikian sehingga waktu tempuhnya minimum ya. Nah, jadi pada dasarnya cahaya itu merambat dari titik A ke titik B ya dalam sebuah ruang itu dengan lintasan yang waktu tempuhnya paling kecil. Nah, ini kita tidak akan bahas prinsip Fermat karena butuh matematika yang lebih yang agak rumit gitu ya, yang di luar scope ini. Jadi yang kita akan bahas Huygens juga sebenarnya cuma prinsipnya aja. Jadi idenya misalkan kalau saya punya sebuah dikit. Kalau saya punya sebuah
ini adalah muka gelombang bidang gitu ya. Muka gelombang bidang pada saat T sama dengan T0. Nah, dia bilang setiap titik pada muka gelombang ini dapat dianggap sebagai sebuah sumber gelombang yang baru. Nah, jadi kalau saya tinjau titik di sini, ya, titik sembarang aja di sini. Nah, titik ini kita bisa anggap sebagai sumber gelombang baru, dan dia merambatkan gelombang gitu ya. Dia merambatkan gelombang yang lain. Di sini adalah gelombang bola, jadi akhirnya bentuknya tidak lagi bidang, bentuknya bola. Nah, di sini jadi ada muka gelombang yang baru, muka gelombang yang dari secondary wavelet-nya, dari gelombang sekundarinya. Nah, karena setiap titik itu bertindak sebagai sumber gelombang baru, maka pada saat T yang lain, kita bisa konstruksi seperti ini. Nah, jadi tiap titik ini ada ini, ya. Nah, kemudian di tiap ini kita bisa ambil garis, nah, sehingga garis ini itu jadi muka gelombang yang baru, gitu ya. Akhirnya kalau awalnya gelombang bidang, akhirnya juga gelombang bidang lagi, gitu ya. Saya pindahkan sini. Dan ini tidak harus gelombang bidang, gitu ya. Untuk gelombang bola pun sama. Nah, jadi kalau saya punya sebuah gelombang bola dengan muka gelombang bola, jadi awalnya gelombangnya berupa bola, ini adalah muka gelombang di T sama dengan T0 misalkan. Nah, kemudian di sini tiap titik jadi sumber gelombang baru. Nah, kemudian saat T sama dengan T0 plus delta T misalkan, ini persisnya sih sama dengan plus T sih sebenarnya, plus periodanya, maka muka gelombangnya tetap gelombang bola gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar purely geometrik kalau Huygens. Kalau Fermat nanti dia analitik ya, pakai kalkulus. Nah, kita akan tidak bahas secara detail, jadi kita yang penting adalah ingat idenya aja, bahwa setiap gelombang atau setiap titik pada muka gelombang itu bisa dianggap sebagai sumber gelombang yang baru. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail ketika atau ide ini akan kita pakai ketika bahas interferensi cahaya. Nah, jadi ini di vakum. Ya, sekarang kita akan bahas bagaimana cahaya kita akan bahas perambatan cahaya atau gelombang EM secara umum dulu di dalam medium. Nah, perambatan gelombang EM di dalam medium itu bisa jadi rumit sekali sebenarnya, karena bergantung sekali pada nature atau sifat dari medium gitu ya. Nah, kita akan bahas yang sederhana saja. Nah, kita tahu bahwa ketika kita bicara di vakum, ya, maka gelombang EM itu kan merambat dengan laju C yang sama dengan 1/akar epsilon 0 min 0, dia nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sekarang kalau saya bicara tentunya dalam medium homogen,
dalam medium yang homogen. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa kalau dalam medium kan kita bisa tuliskan permitivitasnya tidak lagi permitivitas epsilon 0 tapi jadi epsilon gitu ya. Permeabilitasnya juga tidak lagi mu 0 tapi jadi mu ya, jadi medium ya, jadi kecepatannya juga atau laju rambatnya juga ya kita bisa tulis dia jadi sama dengan V. Tentunya di sini tinggal ganti aja jadi mu kali epsilon gitu ya, dan dia nilainya pasti lebih kecil daripada C. Nah, sekarang kita bisa, daripada kita lihat nature atau kita lihat perbandingannya secara langsung, ya ini sebenarnya kita bisa bandingkan secara langsung sih. Perbandingannya kan saya punya epsilon itu adalah ada yang namanya epsilon L dikali epsilon 0, jadi ini permitivitas relatif, dan mu adalah mu 0 per mu R adalah permeabilitas relatif. Nah, dari sini kita bisa hubungkan sebenarnya kaitan antara V dengan C. Jadi saya punya sebenarnya kan ini jadi akar mu R per epsilon R dikali 1 per akar epsilon 0 mu 0. Epsilon 0 mu 0 begitu. Ini kan sama dengan akar mu R per epsilon R dikalikan dengan C. Nah, jadi kita ya pada dasarnya kerja dengan sifat medium bergantung pada sifat elektrik dari medium tersebut ya. Epsilon R itu mirip dengan inilah, dengan apa namanya, kosata dielektrik ya, kan sama. Kalau dia materialnya dielektrik gitu. Nah, ya kita harus kerja dengan ini. Kemarin kan kosata dielektrik terkait dengan, kalau kita balik lagi ke elektrostatik ya. Mana kita bahas dielektrik itu di sini ya. Nah, dielektrik itu kan terkait dengan sifat atomik ya, struktur atomik dari material tersebut gitu ya. Misalkan gimana efeknya kalau dikasih medan luar gitu ya, segala macam, ada medan polarisasi, kemudian muncul susceptibilitas, baru dari situ muncul kappa 1 plus K itu. 1 plus K itu kappa konstan elektrik. Ya tapi secara umum kita bisa bilang ini sebagai epsilon R gitu, kalau mediumnya tidak harus dielektrik. Ya tapi di sini bisa dilihat ini benar-benar terkait dengan struktur atau sifat atomik dari material tersebut gitu ya. Terutama respon terhadap medan elektrik luar. Di situ ya kalau Anda mau belajar sifat optik dari material gitu ya, mau nggak mau ya lari ke sana gitu. Tapi di sini karena kita, dan sekali lagi perambatan gelombang EM bahkan dalam medium juga dikemukakan jauh sebelum Maxwell. Jadi sebelum ada epsilon R mu R ini sudah dibahas secara detail sebenarnya. Nah, jadi daripada kita deal dengan sifat struktur atomik dari material tersebut, nah jadi kita definisikan saja mending gitu ya. Kita definisikan perbandingan antara laju cahaya di vakum dan pada medium
Jadi ini adalah C dibagi dengan V, dan ini disebut sebagai N. N ini yang kita sebut sebagai indeks bias medium. Nah, kalau dia homogen, jika medium homogen, maka N-nya konstan ya. N-nya konstan. Atau biasanya atau seragam lah, bisa lebih pas. Seragam itu berarti nilai N-nya sama di mana-mana. Nah, idenya adalah bahwa cahaya itu atau gelombang EM itu secara umum ketika di vakum dia merambat lurus ya, vektor K-nya konstan gitu. Nah, tapi kalau dia ternyata pindah medium ya, pindah medium. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, misalkan terdapat dua medium dengan bidang batas yang datar misalkan ya. Kita punya seperti ini misalkan. Nah, jadi region di atas itu dia konstan N1 indeks biasnya, region di bawah itu misalkan indeks biasnya juga konstan N2, atau saya langsung kopikan yang ini aja. Nah ini. Kemudian saya punya sebuah sinar datang dari medium 1, membentuk sudut theta I terhadap sebuah garis normal di sini ya, garis yang tegak lurus badang batas. Garis yang tegak lurus bidang batas. Kemudian strike di sini. Nah, nanti di sini setelah dia kena di sini, karena sama-sama homogen, maka akan ada cahaya yang dipantulkan. Ini saya kecil dikit. Dan ada cahaya yang dibiaskan ya. Nah, jadi dia datang, nanti ada yang setelah sampai bidang batas, ada yang dipantulkan, dan ada yang diteruskan ke medium berikutnya ya, atau dibiaskan. Nah, kenapa begini ya, bisa dilihat di sini kasusnya hijau, misalnya sudutnya bisa dilihat, atau saya tulis dulu. Nah, relasi antara sinar datang, sinar pantul, dan sinar bias itu biasanya disebut sebagai hukum Snellius.
hukum Stelius. Hukum Stelius itu bilang ada 3 ya. Yang pertama adalah sinar datang, pantul, dan bias berada pada bidang yang sama. Pada bidang yang sama yang kita sebut sebagai bidang datang. Jadi artinya kalau sinar datangnya itu sepanjang bidang layar ini, maka sinar pantul, sinar bias juga sepanjang bidang layar ya. Dia tidak ada yang terpantulkan misalkan ke keluar layar gitu ya, atau masuk ke arah layar gitu. Semuanya satu bidang yang sama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Artinya di sini berarti theta I sama dengan theta R. Dan yang ketiga itu adalah N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta T ya. Jadi yang ini adalah terkait dengan pemantulan. Yang ini terkait pembiasan. Nah, tentunya ini adalah hukum Stelius yang dikenal jauh sebelum si Maxwell. Nah, tapi tentunya 3 hukum ini bisa kita dapatkan dari persamaan Maxwell. Nah, alasannya apa? Kenapa dia berubah seperti ini ya? Jadi theta T-nya ternyata terkait dengan indeks bias. Ya, dia berubah seperti ini karena pada dasarnya karena laju rambatnya berubah. Karena laju rambatnya berubah, panjang gelombangnya berubah. Kalau panjang gelombangnya berubah, ya, jadi terutama sih laju rambatnya berubah ya. Jadi lebih, misalkan di sini nanti bergantung pada mana yang lebih besar gitu ya. Kalau kasus ini berarti N2 lebih besar, dia lebih rapat. Kalau dia lebih rapat berarti dia kecepatannya lebih lambat. Kalau kecepatannya dia atau lajunya lebih lambat, kalau lajunya lebih lambat, ya dia nanti mendekati ke garis normal gitu. Nah, mungkin di sini bisa kita summary 2 kasus tersebut. Saya copy aja semua. Nah, jadi di sini kan bisa ada 2 kasus ya, mana yang lebih besar sebenarnya antara N1 dengan N2. Nah, kalau N1-nya lebih kecil daripada N2, tadi dari yang renggang ke yang rapat. Nah, bisa dilihat di sini ini turunannya, yang jelas dia sinar biasnya itu akan mendekati garis normal, artinya theta T-nya lebih kecil daripada theta I. Tadi karena lebih rapat, lebih susah geraknya gitu. Sedangkan kalau yang dia datang ke renggang, sinarnya cahayanya dibiaskan menjauhi garis normal ya. Jadi dia dari yang rapat ke yang renggang, dia bisa lajunya lebih besar, jadi dia lebih cepat, lebih gampang, jadi menjauhi garis normal ya. Nah, yang penting lagi adalah bahwa di sini karena kan laju itu berarti kalau kita tuliskan, laju itu kan V berarti di sini V itu kan sama dengan lambda kali F gitu ya. Nah, atau saya tuliskan ya di sini. Saya tuliskan di sini aja ya. Nah, jadi di sini itu adalah kalau saya punya kan laju cahaya itu adalah C. Laju cahaya itu adalah V. V itu kan berarti dalam medium.
itu sama dengan lambda kali F. Ini kita sebut aja V medium, ini juga lambda medium. Nah, jadi ini di medium. Nah, kemudian saya punya di vakum, C sama dengan lambda F juga. Ini di vakum. Nah, tentunya kan di sini karena C dengan V berbeda, jadi karena ini sama dengan lambda kali F, nah bisa dilihat bahwa kalau V-nya berubah, berarti kan ada dua kemungkinan tuh. Bisa lambdanya yang berubah atau F-nya yang berubah gitu ya. Nah, ternyata di sini yang berubah itu hanya lambdanya saja, F-nya itu dia tidak berubah gitu ya. Frekuensinya tidak berubah. Jadi dalam medium laju rambat berubah, panjang gelombang berubah, namun frekuensi tetap ya. Nah, itulah kenapa ini menariknya. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini adalah cahaya di vakum, dia lurus gitu ya di udara, kemudian lewat ke slab gelas, dia masuk medium, dia belok, kan kemudian keluar lagi ke udara. Nah di sini berarti kan ada perubahan laju, ada indeks bias, tapi frekuensinya nggak berubah. Frekuensinya nggak berubah itu bisa dilihat di sini warnanya sama. Jadi kalau di sini hijau, di dalam ini juga tetap hijau, di luar juga tetap hijau. Jadi frekuensinya nggak berubah, yang berubah adalah panjang gelombangnya. Relasinya seperti apa? Ya kita bisa dapatkan sebenarnya. Karena saya punya V itu adalah C per N. Ini adalah C per N. Sama dengan lambda M dikali F. Karena C adalah lambda F ya. Jadi saya punya lambda F per N. Sama dengan lambda M dikali F. F-nya karena dia tidak berubah bisa saya coret. Jadi saya punya relasi panjang gelombang dalam medium itu adalah panjang gelombang di vakum dibagi dengan si N ini. Nah, karena panjang gelombangnya berubah, jadi kalau saya tuliskan persamaan di sini, ya, karena K itu terkait dengan 2pi per lambda, jadi nilai K-nya juga berubah dalam medium ya. Tapi kalau nilai omeganya, karena omega itu adalah 2pi kali F, frekuensinya nggak berubah, jadi omeganya tetap baik di vakum maupun di medium, tapi K-nya berubah ya. K-nya berubah. Ya, nah di sini bisa dilihat kalau kita gambarkan propagasi muka gelombangnya. Nah, kalau saya gambarkan propagasi muka gelombangnya kira-kira seperti ini. Jadi ini sinar datang, ini adalah lambdanya. Biru. Nah, jarak ini adalah lambda. Nah, bisa dilihat. Gitu, ketika dia masuk ke medium, ya. Nah, si muka gelombangnya itu dia belok. Kenapa harus belok? Karena dia muka gelombang itu kan harus tetap tegak lurus terhadap si sinarnya gitu ya. Jadi karena sinar datangnya yang hijau ini, muka gelombangnya harus tegak lurus. Ketika masuk ke sini kan sinarnya belok, ya, maka muka gelombangnya juga akhirnya belok. Di sini jadi lebih rapat ya. Ini jadi lambda
medium lah gitu ya. Di sini jadi berubah panjang gelombang. Tapi frekuensinya enggak ya, warnanya semua tetap hijau. Oke, ada pertanyaan dulu?